meskipun jadi seorang manajemen, seorang kepala ya tetap harus punya akhlak gitu. Jadi menjadi manajer yang sufi. Oke, manajer yang sufi teman-teman. Oke. Mahasiswa apa namanya? Demo, Demo gitu. Unjuk rasa gitu. Nggak ada. Nggak ada. Jangan cari unjuk rasa di sini, nggak akan ada. Karena itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di KAF Podcast Tai Alfitro Surabaya, mendalamkan spiritualitas, meluaskan intelektualitas. Oke, kali ini kami kedatangan narasumber yang sangat spesial gitu. Dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Rahman dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Style Fitroh semester 8 yang insya Allah tahun ini mugi-mugi bisa lulus. Amin. amin. Langsung saja kami sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Beliau adalah Ustadz Faiz Al-Arif ya Ustaz? Iya, Al-Arif ya. Iya. Alamatnya dari mana Ustaz? Dari Desa Ndamarsi, Buduran, Sidoarjo. Dari Sidoarjo ya gitu. Sidoarjo. Kira-kira perjalanan ke sini tuh membutuhkan waktu berapa jam Ustaz? Kurang Dari Sidoarjo. lebih 1 jam. 1 jam ya. Iya. Alhamdulillah ya, Rata-rata beliau 1 jam. 1 jam rela untuk mengabdi ilmu di kampus Ta'al Fitrah ini pemirsa. Oke. Terkait keseharian beliau selama ini sebagai kaprodi, juga sebagai dosen di Style Fitrah. Selain itu ada kesibukan apa lagi Ustaz di rumah selain menjadi pengajar di sini? Juga ngajar bahasa Arab di UINSA. Bahasa Arab. Iya, di UINSA. Terus juga di SMP Negeri 2 Candi. Itu Ngajar PAI. di S1 juga Ustaz, di di S1 atau di S2? Di S1. Di S1 ya. Iya. Oke, sempat saya baca Ustaz di Facebook jenengan ada di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, itu apa nggih Ustaz? Oh, itu dulu sebelum saya kuliah S2, itu setelah lulus S1 itu ngajar di Mambaul Hikam. Oh, mengajar di sana. Madrasah Aliyah Mambaul Hikam. Sampai tahun 2007 itu ada program beasiswa untuk guru madrasah Aliyah. Dan saya ikut dan alhamdulillah diterima. Makbul. Alhamdulillah. Terus sampai lulus, namanya program beasiswa pada waktu itu ada persyaratan harus tidak mengikuti pengajaran atau izin di lembaga sekolah yang dia ajar, sehingga saya free untuk mengajar. Itu juga mengajarnya bahasa Arab juga Ustaz? Iya, bahasa Arab. Beliau juga sangat ahli, kalau ditanya bidang bahasa Arab itu sangat ahli kalau menyinggung tentang perkenalan podcast siang hari ini, yaitu tentang sejarah Ustaz. Sejarah program studi Manajemen Pendidikan Islam sendiri dari awal hingga saat ini kan sangat populer di kalangan di kampus Al-Fitrah ini. Sejarahnya itu seperti apa awal mulanya? Awal mulanya seperti yang dijelaskan oleh kaprodi-kaprodi yang lain, bahwasanya di Stay Al-Fitrah ini dulunya adalah STIU, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin. Terus pada tahun 2010 itu mengajukan izin alih status yang asalnya STIU menjadi STAI. Dan pada waktu itu persyaratannya harus tambah 1 prodi, minimal 1 prodi. Terus pada waktu itu yang diajukan PAI. Terus dari anjuran Kopertais, jangan PAI, MPI aja. Loh, kenapa kok MPI? Karena pangsa pasar pada waktu itu sangat bagus di daerah Surabaya. Di samping itu juga istilah MPI pertama pada 2010 itu, yang pada awalnya KI, Kependidikan Islam. Dan di tahun 2010 itu KI berganti menjadi MPI. Otomatis istilah
Surabaya Nganyari. Oh iya. Iya. Dan itu sangat populer pada saat itu Iya, MPI itu MPI. di wilayah Surabaya ya. Oke, terkait sejarah singkat seperti itu pemirsa. Jadi awal mula itu namanya adalah KI, ya, KI. Kependidikan Islam. Oke. Selanjutnya terkait perkembangan ya, perkembangan di MPI ini kan kalau kita lihat dari populasi mahasiswa, kita lihat dari program penelitian dan pengabdian masyarakat itu kan sangat bagus, Ustaz. Jadi perkembangan menurut jenengan MPI sejauh ini itu seperti apa? Terus kemudian rencana dari prodi sendiri ke depan seperti apa, Ustaz? Perkembangannya mulai berdiri ya tentang status akreditasi. Di MPI ini sudah 2 kali akreditasi. Pertama kira-kira tahun 2013 dan alhamdulillah waktu itu memperoleh predikat C. Dan yang kedua pada tahun 2018 meningkat alhamdulillah mendapatkan nilai B. Dan insya Allah besok tahun 2023 MPI juga akan akreditasi yang ketiga. Mugi-mugi A. Ya semoga aja bisa A. Amin, Harapan amin, amin. kami meningkat dari C ke B terus sekarang ke A gitu. A. Kalau nggak gitu ya minimal B gitu. Oh, ya, B. Jangan sampai C. Oke. Kacau nih C. Kemudian rencana ke depan itu seperti apa, Ustaz? Mungkin ada program-program dari prodi untuk menunjang akreditasi itu seperti apa? Ke depan mungkin mengenai memperluas lembaga-lembaga pendidikan sebagai kerjasama, terutama dalam praktek. Kan di MPI itu ada praktek lapangan. Iya. Otomatis membutuhkan tempat-tempat untuk praktek tersebut. Selama ini berada di sekeliling STAI, di SMA berapa? 19 itu ya. Iya. 19. Terus di mana? Wahid Hasyim. Terus di Maryam. Terus tahun kemarin kita ke Blitar. Sama kemana itu? Di Semarang. ya. Sampai kan Semarang ya. Saya saat kebetulan Semarang. di sana. Otomatis kan meningkat, ada dari Semarang terus Blitar. Ada juga yang di Gresik, Ustaz itu. Oh di ya. Suci itu. Ya di Gresik. Di Gresik tahun-tahun kemarin sudah ada. Di kemarin tambahannya di Semarang sama di Blitar itu. Oh, okay. Dan kedepannya ya itu kalau bisa tidak di lokal aja, di luar lokal. Kan mahasiswa kita kemarin itu kan ada juga dari mana itu? Reski itu dari Malaysia. Kalau bisa nanti bisa PKL ke Malaysia sana. Wah, itu Jadi yang ada kerjasama dengan Malaysia. yang diharapkan oleh mahasiswa itu seperti itu, bisa keluar negeri gitu, Ustaz. Jadi PKL sambil jalan-jalan. Alhamdulillah. Dapat cerita juga ya. Iya. Terus kemudian tantangan selama ini perlu diketahui ya teman-teman yang dimanapun berada. Jadi Ustadz Faiz ini menjabat sebagai Kaprodi ini sudah 1 tahun atau belum sampai 1 tahun. Mulai per 1 Oktober. Per 1 Oktober ya. Iya. Belum 1 tahun ya. Iya. Tantangan yang jenengan hadapi selama ini jadi Kaprodi seperti apa, Ustaz? Selama ini yang masih ditangani masalah perkuliahan. Tantangan di perkuliahan pada waktu itu masih pandemi. Sehingga kita sulit untuk pertemuan tatap muka, sehingga setiap hari melalui Zoom atau Google Meet. Terus setelah itu dapat 1 semester, alhamdulillah kita sudah diizinkan untuk tatap muka dan pandemi sudah dinyatakan normal. Untuk transisi dari mulai online ke offline. Nah, ini ternyata juga butuh persiapan yang matang. Dan pada waktu itu karena sudah sudah terformat dalam perkuliahan itu online, yang mana ada aplikasi Siakin itu. Dari mulai perkuliahannya, tugasnya sampai ke evaluasi
Maka sekarang yang dilaksanakan otomatis offline tatap muka, tapi di dalam tugas dan evaluasinya masih menggunakan online, masih menggunakan siakin tersebut. Terus juga tantangannya juga di tengah-tengah kami ini para senior semua, para dosen-dosen yang ada di MPI itu para pejabat penting semua. Ada sekretaris yayasan di MPI itu. Terus juga ada Puka 1 waktu itu. Terus Puka 2. Jadi semua jajaran petinggi STAI itu ada di MPI. Otomatis dalam mengkoordinasi, wah itu dalam agak berat gitu Ustaz. Karena tradisi pondok itu yang senior kan harus menghormati yang junior harus menghormati yang senior. Itu. Jadi kalau menyuruh apa-apa itu ya itu agak sungkan gitu. Nah, itu salah satu dari ciri khas di Al-Fitrah terutama. Itu salah satu dari tantangan yang ada selama ini. Iya. Semoga bisa lancar, bisa menghadapi semua tantangan itu. Amin, amin. Sampai nanti di 2025 gitu. Iya, amin. Terus kemudian terkait visi misi dari program studi manajemen pendidikan Islam sendiri itu seperti apa? Visi misi sebagaimana layaknya sebuah prodi pasti ada visi dan misi. Visi adalah bukan impian saja tapi tekad untuk dilaksanakan oleh para dosen dan juga para mahasiswa. Di antara visi dan visinya tersebut adalah menjadi perguruan tinggi, menjadi program studi manajemen pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing di tahun 2031. Jadi unggul dan berdaya saing. Nah, terus misinya pertama menjalankan pendidikan dan pengajaran manajemen pendidikan Islam dengan meneladani tradisi salafus soleh, amaliyah dan ilmiah. Nah ini yang merupakan keunggulan yang bisa dibedakan dengan MPI yang lain. Semua MPI yang diajarkan manajemen semua. Nilai lebih dari MPI STAI Al-Fitrah ini menanamkan tradisi amaliyah, ilmiah, salafus soleh. Jadi nanti bisa menjadi alumni MPI yang sufi, menjadi alumni MPI yang ahli toreko, ahli tasawuf. Bisa kita lihat di sehari-hari dan bisa kita bedakan dengan mahasiswa yang lain, terutama al-akhlaqul karimah, al-adab, karena al-adab fauqal ilm. Jadi adab di sini, tradisi adab di sini ya tradisi seorang sufi. Katakanlah santri salaf. Jadi tradisinya luar biasa, adab antara mahasiswa dengan dosennya. Jadi nggak ada di sini ada mahasiswa demo unjuk rasa gitu, nggak ada. Jangan cari unjuk rasa di sini, nggak akan ada, karena itu merupakan adab yang sangat diutamakan itu. Kalau di sini ya beneran dari teman-teman. Jadi kalau mau nyari di STAI Al-Fitrah terutama di MPI ada demo, nggak ada gitu. Karena kita mengutamakan diskusi ya Ustaz. Kita diskusi antar per orang gitu untuk menyelesaikan sebuah problem. Oke, tadi juga sekaligus menjawab dari yang jadi pembeda dari MPI di luar adalah akhlak, adalah al-adab gitu. Kalau boleh menyebut al-adab. Iya, karena al-adab fauqal ilm. Adab itu segalanya di atas ilmu.
meskipun jadi seorang manajemen, seorang kepala ya tetap harus punya akhlak gitu. Jadi menjadi manajer yang sufi. Oke, manajer yang sufi teman-teman. Oke. Ya, selanjutnya terkait profil lulusan MPI Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan khususnya ini ya buat adik-adik yang calon mahasiswa baru yang mau kuliah di program studi MPI Al Fitrah ini. Seperti apa profil lulusan dari MPI ini Ustaz? Profil dari lulusan MPI ya sebagaimana yang disepakati oleh asosiasi kumpulan para kaprodi se-Jawa Timur di forum prodi MPI itu memutuskan atau menyepakati satu profil, yaitu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, waka kurikulum, waka sarpras, waka humas, dan juga tenaga administrasi TU itu, atau tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan lain sebagainya, BK ya. Terus ada tambahan ya, yang mana itu tambahan dari yang pokok tadi, yaitu pengelola lembaga pendidikan, baik itu formal maupun non formal. Nah, lembaga pendidikan ini di semua jenjang, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Terus non formal, ini juga di lembaga-lembaga seperti majelis taklim, lembaga pondok pesantren, terus ya diniyah, madrasah diniyah, terus TPQ ya. Dan juga dari keluaran dari alumni MPI juga banyak yang belum keluar atau belum lulus, itu sudah kerja di bagian-bagian tersebut. Ada juga yang di TU STAI ini, masih semester 8. Terus kayak sampean jenengan di lembaga TPQ. Di lembaga apa? Di TPQ Ustaz. TPQ. Iya. Juga lagi di lembaga apa? Basnas. Iya, di Basnas juga gitu. Sudah lulus sampean? Belum kan? Belum, masih semester 8. Belum lulus sudah kerja di Alhamdulillah. Sudah mengelola lembaga. Oke. Jadi kurang lebih dari yang perlu digarisbawahi, kalau mau masuk MPI harus punya cita-cita jadi tenaga kependidikan atau pengelola lembaga pendidikan seperti itu Ustaz. Kalau pengen jadi guru Ustaz, kira-kira bisa ke MPI? Kurikulum KNI yang kemarin diputuskan atau diperintahkan pada tahun 2017, dan di situ dihapus mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan pengajaran. Ya, MPI dulu asalnya itu juga ngajar, juga tendik, tenaga kependidikan. Terus pada waktu kurikulum KNI itu dihapus sehingga pure atau fokus pada tenaga kependidikan. Tapi kenyataannya mahasiswa-mahasiswa kita yang PKL di tempat-tempat lembaga pendidikan, mereka di samping di tempat-tempat administrasi, di tempat-tempat kependidikan, tenaga kependidikan, mereka juga diberi kesempatan atau diberi pengalaman untuk mengajar. Padahal itu sudah disampaikan, anak-anak ini, mahasiswa ini khusus PKL-nya di tenaga kependidikan. Tapi mereka nggak tega, masa keluar dari MPI langsung jadi kepala sekolah. Ya kan itu nggak mungkin gitu ya. Pasti harus punya pengalaman dalam mengajar. Kalau dilihat juga paling nggak minimal mengajar di sebuah lembaga itu 5 tahun ya Ustaz. Iya. Itu 5 tahun baru bisa jadi kepala gitu. Bisa langsung. Bisa langsung kalau yang punya lembaga itu. Oh iya. Jadi MPI ini ya diciptakan atau dikaderkan untuk membuat lembaga sendiri. Wah, ini
plusnya dari MPI, keunggulan dari MPI ini. Kan yang terakhir ya, profil MPI itu entrepreneur atau apa? Edupreneurship. Ya. Entrepreneurship. Itu kan membuat usaha, wirausaha dalam bidang pendidikan. Salah satunya kan membuat lembaga pendidikan. Baik non profit ataupun yang profit. Iya. Iya. Di mahasiswa kita kan ada itu yang apa namanya membuat apa menyalurkan guru-guru apa itu sinau malam itu loh, kursus untuk les apa namanya pembelajaran di pelajaran sekolahnya. Nah itu kalau malam kan itu belajar mandiri lah, itu untuk mengasuh mereka, untuk apa namanya membimbing mereka. Nah ini mahasiswa kita ada yang membuat apa namanya itu sebuah wadah untuk menyalurkan para pembimbing tersebut. Nah itu kan juga entrepreneurship. Oke. Wah ini banyak sekali nih pertanyaan juga ya. Ini selanjutnya Ustaz terkait praktek apa saja yang ditawarkan di MPI ini Ustaz. Sekaligus mata kuliah kan ada mata kuliah praktikum manajemen Ustaz itu. Nah, terus kemudian prakteknya itu apa saja? Mungkin dari teman-teman itu, wah kayaknya MPI itu banyak prakteknya gitu daripada teorinya. Nah, seperti itu. Tuh, memang MPI itu yaitu banyak prakteknya karena dididik untuk kerja dan juga pemikir juga, sambil kerja juga pemikir. Di antara apa sih? Entrepreneur Praktikum. Nah, praktikum itu kalau dalam PAI atau PGMI itu kan micro teaching atau PKL atau PPL 1. Nah, di praktikum manajemen itu sebagai PKL 1. Sedangkan PKL di tempat-tempat lembaga pendidikan itu adalah PKL 2. Nah, sebelum PKL 2 itu dipersiapkan dulu di kampus untuk praktek manajemen. Nah, mestinya ya ini membutuhkan lab apa namanya lab untuk prakteknya. Untuk praktek lab apa namanya leading, kan namanya micro leading. Nah, di sini mungkin ke depan juga akan membutuhkan lab tersebut dan insya Allah mungkin akan terwujud. Semoga saja. Nah, itu yang disiapkan adalah sebagai manajer bagaimana menjadi kepala sekolah dan juga bagaimana mengatur ruangan kepala sekolah dan juga bagaimana menghadapi audien atau bawaan-bawaan atau guru-guru atau para TU. Terus juga latihan menjadi kepala TU dan juga latihan menjadi kepala lembaga. Banyak juga Ustaz, latihan prakteknya ini Ustaz. Oh, iya. Terus kemudian ini Ustaz, ini terakhir Ustaz sebelum kita closing, mungkin ada pesan-pesan untuk terutama buat mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang akhir ini Ustaz ya. Mahasiswa akhir juga ini kayak seperti saya ini. Terutama kita khususkan untuk mahasiswa baru dulu deh. Jadi menurut jenengan pesan-pesan untuk mahasiswa baru seperti apa? Gitu. Mahasiswa sebelum baru masuk kuliah ini. Mahasiswa baru berarti belum masuk ini? Ya, belum masuk gitu. Tapi ada gitu yang saya tuh pengen MPI gitu. Pesan-pesan dari jenengan seperti apa? Pesan saya jangan khawatir kalau masuk MPI. Di Stay Alfitro. Di samping menjadi manajer dan juga lapangan pekerjaan banyak untuk MPI. Juga menjadi entrepreneur plus sufi. Plus sufi, ya. Yeah. Plus sufi nih ya. Ini poin pentingnya, plus sufi ini, berakhlak gitu. Terus kemudian untuk pesan dari kami untuk mahasiswa semester akhir Ustaz. Ya, untuk mahasiswa semester akhir semester 8 ya. Kalian ini tinggal satu gerbang dalam meraungi perkuliahan di MPI, yaitu
menyelesaikan skripsi. Tolong diselesaikan dengan baik dan dengan cepat. Yang mana kalian semua ini masuk bersama, otomatis keluar juga harus bersama juga. Itu namanya kompak ya, itu. Jangan ada satupun yang kancret tertinggal di semester bawah. Iya. Itu teman-teman, jadi didengarkan ya, khusus mahasiswa baru khusus ini ya, dan juga mahasiswa lama, jangan lupa ingat pesan beliau, khususnya mahasiswa akhir sama seangkatan saya, lulus bareng, daftar bareng, lulus bareng ya. Kita ini Ustaz, ada jargon Ustaz. Jadi nanti jargonnya seperti ini Ustaz. MPI Alfitro, hari ini mahasiswa, esok pemimpin bangsa, seperti itu. Jadi kita ucapkan bareng-bareng Ustaz, di hadap kamera Ustaz. Jadi boleh hadap kamera sini atau sini, atau hadap kamera tengah ya sana. MPI Alfitro, hari ini mahasiswa, esok pemimpin bangsa. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas waktunya, sudah meluangkan waktu jauh-jauh dari Sidoarjo pemirsa. Jadi saya ucapkan terima kasih mewakili dari segenap tim podcast. Mungkin di lain waktu kita bisa ada kesempatan untuk bisa ngobrol bareng lagi, terutama tentang MPI. Terima kasih Ustadz. Oke, cukup sekian dari kami untuk mengakhiri KAF Podcast pada sore hari ini, dari tadi siang menuju sore. Saya ucapkan mohon maaf, dan juga jangan lupa tetap stay di channel Kampus Alfitro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.